Dan oleh karenanya kami menuntut ganti rugi ya, karena ada kerugian material kurang lebih 131 juta rupiah yang belum dibayar. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi siang ini saya dan Syakir akan menyampaikan beberapa perkembangan upaya hukum atau proses hukum yang kita akan jalani. Jadi 2 hari lalu tanggal 9 Juli kami sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 518 Perdata PN Jakarta Selatan. Yang kami gugat itu Saudara Sugianto, dan turut tergugatnya itu perusahaan ya, penyedia layanan Google, terutama YouTube Indonesia. Nah, gugatan ini objeknya itu terkait dengan perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay oleh Sugianto. Syakir Daulay, SYAKIR spasi D besar AULAY. Jadi akun yang nama Syakir Daulay seperti yang saya tadi sudah ejai. Nah, yang jadi dasar-dasar ada beberapa hal. Nanti kami juga sampaikan kerugian-kerugian yang dialami Syakir. Kami sebutnya sebagai fakta-fakta hukum, yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian, dan perjanjian itu kami anggap sebagai perjanjian yang curang, karena mengandung sejumlah hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana perjanjian itu dibuat, ya kan? Nah, ini perjanjian ini nggak ada, ini kayak mau selama-lamanya. Jadi kayak kreativitas, produktivitas, karya-karyanya Syakir itu kayak seumur hidup dikunci, nggak boleh itu kayak begitu, ya kan? Itu nggak boleh. Nah, Syakir wajib membuat 4 konten dalam seminggu, dan kalau ada keterlambatan diancam dengan sanksi berupa denda. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan, nanti kita di pengadilan akan kami buktikan bagaimana memproduksi sebuah produk atau film atau lagu atau visual yang diupload ke akun YouTube itu, yang ada suaranya, ada gaya-gayanya, koreografinya, ada timnya. Jadi seminggu 4 Syakir harus setor 4 konten. Nah, produksi itu kan ada, teman-teman media juga paham. Di teman-teman media ini kan pasti di belakangnya ada tim produksi. Itu ada proses editing, ambil gambar, cari ide. Nah, seminggu. Jadi kalau kami bahasakan dengan mudah dan gampang siang ini, tapi nanti kami akan beberkan di pengadilan. Produksinya itu kalau 4 produksi seminggu, kalau mau dilakukan 3 bulan aja misalnya nih ya, 3 bulan aja misalnya, Syakir bisa kehilangan berat badan 10 kilo. Karena itu hampir bisa dikatakan bahasa Inggrisnya, dan ada filmnya namanya Impossible, Mission Impossible gitu. Nah, ini bukti bahwa Syakir tidak paham dengan materi, ya kan, tidak paham dengan materi ketika tanda tangan perjanjian tersebut. Selain tidak didampingi walinya, Syakir juga masih di bawah umur, Syakir nggak paham. Jadi produksi ini sebetulnya di luar akal sehat, kalau kata Rocky Gerung. Di luar akal sehat kalau produksi 4 konten seminggu, itu nggak mungkin. Lalu materi biayanya, kok sekarang dituduh Syakir nggak pernah memberikan konten sebagaimana perjanjian? Ya benar, kalau Syakir terus kasih produknya yang seminggu 4 kali, itu Syakir artinya nggak sadar atau tunduk pada sistem penghisapan tersebut. Gitu. Anak muda ya, diberdaya, di kalau orang Jakarta bilang dikelecehin
dengan cara memproduksi, terus biayanya nggak diganti biayanya. Jadi untung dia berhenti. Nah, itu isi perjanjian, isi gugatan kami dengan fakta-fakta seperti itu. Dan oleh karenanya kami menuntut ganti rugi ya, karena ini ada kerugian material. Kerugian material itu sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, terutama dari yang dimonetize, pendapatan yang harusnya ada dari YouTube itu 1.400 US dollar gitu ya. Lalu biaya produksi Shakir itu kurang lebih 131 juta rupiah yang belum dibayarkan. Jadi lewat gugatan ini kami nanti akan mendalilkan bahwa perjanjian tersebut harusnya batal demi hukum, ya. Lalu juga harus dibayar ganti kerugian, termasuk juga kita minta ganti kerugian imaterial ya. Iya. Berapa? 100 miliar. Iya. 100 miliar aja ya. 100 miliar aja. 100 miliar aja lah buat ganti sepatu Shakir. Nanti kalau dapat teman-teman juga dibeliin sepatu lah. Ya kan? Kira-kira begitu. Sekali lagi mungkin kami dari pihak Shakir mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugianto ya. Iya. Dengan masalah ini Shakir jadi sadar haknya. Jadi ada hak-haknya dia yang hilang. Terus soal pelaporan polisi ya. Oh iya, kemarin. Pelaporan polisi, insya Allah Senin kita akan datang ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya, atas undangan klarifikasi. Jadi masih sifatnya klarifikasi. Buat kami tidak ada kendala sedikit pun. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita akan datang ke sana. Kita akan jelaskan posisi 5 juta ya. 5 juta rupiah itu terkait dengan beli lagu. Jadi lagunya, masternya udah dikasih kan ya? Udah. Masternya sudah dikasih ke Sugianto, ke pihak Sugianto. Jadi masternya sudah dikasih, terus dia nuduh Shakir nipu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita jelaskan ke polisi. Kami sekali lagi terima kasih. Jadi kami jadi dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan, bukan hanya siapa Shakir, tapi juga kami dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan siapa Sugianto. Kira-kira begitu ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kuis. Senin ya Bang, Senin. Jam berapa? Isnin, bahasa Arabnya Isnin. Bahasa Inggris ya? Monday. Jam berapa tuh, Fari? 10 Bang. Jam 10 ya, telat-telat dikit lah, jam 11. Ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Ya gimana Shakir ketika nanti akan ke Polda untuk meminta klarifikasi tersebut? Pakai baju apa akhir? Alhamdulillah sarungan. Alhamdulillah sih. Memang dari dulu juga sering silaturahim gitu dengan Polda dari dulu juga. Jadi ya nanti sekalian silaturahim aja lah sambil menjelaskan hal-hal yang ya soal tuduhan itu sih. Alhamdulillah itu pengalaman. Oke. Thank you Ya, teman-teman. siap. Barangkali mau Siap. mau doorstop kan? Biasa doorstop kan? Kesian lo dari tadi megangnya begitu. Mencong. Kalau ada yang butuh ini